Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat serta selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Selamat datang di channel kami Simbar Mayuro. Kali ini kami akan membahas tentang kisah Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan dan Panembahan Senopati Nanang Sutawijaya telah lama menjadi bagian dari budaya Jawa. Bagi sebagian orang, Nyai Roro Kidul hanyalah mitos sedangkan bagi yang lain keberadaannya dianggap nyata. Keyakinan ini dibuktikan dengan tetap berlangsungnya tradisi penghormatan seperti upacara labuhan di Parangkusumo, Yogyakarta. Namun di balik cerita mistis yang berkembang, terdapat makna filosofis mendalam khususnya terkait kepemimpinan. Salah satu kisah legendaris, yang melibatkan makhluk gaib Ratu Pantai Selatan adalah pertemuannya dengan Raja Mataram Islam pertama Nanang Sutawijaya, yang bergelar Panembahan Senopati. Nanang Sutawijaya, ia adalah putra Ki Ageng Pemanahan dan cucu Sunan Giri salah satu anggota Wali Songo. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok pendekar sakti mandraguna, keberaniannya terbukti saat berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Adipati Jipang yang berambisi ingin sekali merebut tahta Kesultanan Demak. Kemenangan ini membawa Sutawijaya mendapatkan wilayah hutan alas Mentawai yang sekarang disebut Kota Gede Yogyakarta, lalu kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Namun mendirikan kerajaan, bukan perkara hal yang mudah saat pembangunan berlangsung bencana datang bertubi-tubi bangunan runtuh, angin puting beliung menerjang, dan wabah penyakit melanda. Keadaan ini menimbulkan ketakutan di kalangan rakyat. Petunjuk spiritual pertemuan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Menghadapi kesulitan ini, Panembahan Senopati berkonsultasi dengan Ki Juru Martani, seorang penasihat spiritual Mataram. Ki Juru Martani memberikan petunjuk bahwa penyebab bencana bukan sekedar faktor alam, melainkan gangguan dari kerajaan jin Laut Selatan yang merasa terusik dan terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, Panembahan Senopati disarankan menemui Kanjeng Ratu Kidul. Pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali atas izin Allah. Dari sinilah, Panembahan Senopati memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari teknologi atau ilmu pengetahuan, tetapi juga dari spiritualitas. Ia pun menjalani tapa brata, mengendalikan hawa nafsu, dan melakukan meditasi untuk memperoleh keselarasan batin. Kisah ini diabadikan dalam Serat Wedatama karya Sri Mangkunegara keempat, salah satu pupuhnya berbunyi. Contohlah perbuatan yang sangat baik, bagi penduduk di tanah Jawa, dari seorang tokoh besar Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Ia berusaha dengan kesungguhan hatinya mengendalikan hawa nafsu, dengan melakukan olah semedi, baik siang maupun malam, mewujudkan perasaan senang hatinya bagi sesama makhluk hidup. Setelah menjalani laku spiritual, akhirnya Kanjeng Ratu Kidul muncul di permukaan laut dan menawarkan hubungan erat dengan Panembahan Senopati. Banyak yang mengartikan hubungan ini sebagai pernikahan spiritual antara Raja-Raja Jawa dan Ratu Kidul. Namun jika ditelaah lebih dalam, ini adalah simbol penyatuan makrokosmos alam semesta dan mikrokosmos diri manusia. Makna kepemimpinan di balik kisah Panembahan Senopati dan Ratu Kidul. Dalam filosofi Jawa, pemimpin sejati harus memiliki keseimbangan antara lahir dan batin. Panembahan Senopati melambangkan ksatria yang pinandita, yakni seorang pemimpin yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Sementara itu, Kanjeng Ratu Kidul melambangkan keluasan samudera, simbol pengetahuan, kebijaksanaan, dan penguasaan diri. Hubungan mereka mencerminkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi luas, kebijaksanaan, serta ketahanan spiritual untuk menghadapi tantangan duniawi. Keselarasan ini menjadi kunci keberhasilan seorang pemimpin. Ia harus mampu mengendalikan harta, tahta, dan wanita. Tiga hal yang seringkali menjadi ujian terbesar dalam perjalanan kepemimpinan. Dengan keseimbangan batin dan kecerdasan spiritual, seorang pemimpin dapat mengarungi dinamika kehidupan tanpa terjerumus dalam godaan duniawi. Legenda Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul bukan sekadar mitos, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang dalam. Kisah ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga mengendalikan diri, kebijaksanaan, dan keseimbangan spiritual. Dengan memahami filosofi ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan, keberhasilan sejati bukan hanya tentang meraih tahta, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola diri, menjaga